Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab perpangkatan dan bentuk akar bagian kelima, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian keenamnya, yaitu sifat-sifat pada bentuk akar. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video kali ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami sifat-sifat pada bentuk akar. Lalu yang kedua, nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan sifat-sifat bentuk akar. Langsung aja ya, ke yang pertama, memahami sifat-sifat pada bentuk akar. Oke, ini dia sifat-sifat bentuk akar. Jadi untuk sekarang kita harus tahu 4 sifat operasi pada bentuk akar ini ya. Yang pertama ada sifat penjumlahan, lalu yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir nanti pembagian. Langsung aja kita bahas mulai dari yang penjumlahan terlebih dahulu. Oke, di sifat penjumlahan ini bunyinya kayak gini. B akar A ditambah C akar A akan sama dengan B tambah C akar A. Jadi intinya, kalau yang di dalam akar itu sama, maka yang di luar akar boleh ditambahin langsung. Contoh kayak gini misalnya. Kalau ada 3 akar 5 ditambah 4 akar 5, berarti kan di sini yang di dalam akar itu sama-sama angka 5. Berarti 3 sama 4 boleh ditambahin langsung. Jadi 7 akar 5 kayak gitu ya. Kalau misalnya beda, berarti nggak bisa ditambahin langsung. Kecuali kalau kalian sudah ubah sehingga yang di dalam akar udah sama semua, baru bisa dijumlahin kayak gitu. Oke ya, gampang kan? Oke, lanjut ke sifat pengurangan. Pada dasarnya sistemnya mirip dengan sifat penjumlahan, cuma beda tanda aja. Sekarang kita pakai tanda kurang. Langsung ke contoh angkanya aja ya supaya kalian lebih paham. Misal di sini Pak Beni punya 5 akar 2, kita kurangkan dengan 4 akar 2. Di dalam kurung sama-sama 2 kan? Berarti 5 sama 4 boleh dikurangi langsung. 5 kurang 4 sama dengan 1. 1 akar 2. Nah kalau kayak gini biasanya orang nggak nulis angka satunya. Jadi jawabannya langsung akar 2 aja. Gampang kan? Lanjut lagi ke sifat perkalian. Nah kalau ini sebenarnya akan mempermudah kita dalam menyederhanakan bentuk akar. Jadi kalau misalnya ada akar A kali B, itu nanti bisa dipisah jadi akar A dikali akar B. Contohnya kayak gini. Misalkan ada akar 30.000. Nah ini kita bisa pecah menjadi akar 10.000 dikali 3 kan? Sama aja dong ya kan? Berarti ini juga bisa dipecah lagi jadi akar 10.000 dikali akar 3. Akar 10.000 100 kan? Karena 100 kali 100 10.000. Akar 3 udah nggak bisa diproses lagi kan? Berarti ini jadi 100 akar 3. Selesai, jadi akar 30.000 kalau disederhanakan jadi 100 akar 3. Gampang kan? Oke, lanjut ke sifat yang terakhir yaitu sifat pembagian. Jadi kalau ada akar A per B, itu bisa dipecah menjadi akar A dibagi akar B. Misal ya, Pak Beni punya contoh soal akar 25 per 100. Ini bisa dipecah menjadi akar 25 dibagi akar 100. Akar 25 kan sama dengan 5. Akar 100, 10. Berarti hasil akhirnya adalah setengah. Gampang kan? Oke, kita sudah membahas keempat sifat dari operasi pada bentuk akar. Sekarang kita langsung masuk ke soal-soal yang terkait dengan sifat-sifat bentuk akar ya. Soal pertama, sederhanakan bentuk akar berikut. Di sini ada akar 5.000. Oke, kita sederhanakan nih. Jadi akar dari 5.000 kita pecah aja menjadi 100 kali 50. Boleh dong kan? 100 kali 50 kan 5.000. Lanjut lagi 50 bisa dipecah lagi kan? Berarti ini jadi 100 kali 50 itu 25 kali 2 kan? Nah berdasarkan sifat perkalian yang nomor 3 ini, berarti kita bisa pecah semuanya nih. Jadi akar 100 dikali akar 25
dikali akar 2. Nah, akar 100 kita tahu dong 10 kan? Kali akar 25, 5 kan? Kali akar 2, ya tetap akar 2. Lanjut 10 kali 5, 50. Akar 2, ya tetap akar 2. So, jawabannya 50 akar 2. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Sederhanakan bentuk akar berikut. Di sini ada akar 0,0576. Nah, mungkin ini soalnya kelihatan agak rumit karena ada komanya. Tapi, saran Pak Beni supaya kalian nanti lebih mudah perhitungannya, kalian ubah aja ke bentuk pecahan biasa. Bagi kalian yang belum bisa mengubahnya, Pak Beni sudah pernah membuat videonya cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Klik aja link yang muncul di kanan atas video ini ya. Tuh, muncul kan? Nah, kalau misalnya udah paham, nanti ini diubah menjadi akar dari 576 per 10.000. Jadi yang atas 576 itu kita tinggal copy aja angkanya. Di sini kan 00 semua di depan, jadi abaikan aja. Langsung ambil 576-nya. Lalu per 10.000 itu dapat dari mana? Kita lihat setelah koma kan ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Berarti pernya nanti itu adalah kelipatan 10 yang nolnya ada 4. Kayak gitu, berarti kan 10.000. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut, berdasarkan sifat keempat ini berarti kita bisa pecah. Atasnya jadi akar 576 bagi akar dari 10.000. Lanjut lagi, akar 576 berarti kita pikirkan berapa kali berapa atau berapa yang dipangkatin 2 hasilnya 576. Jawabannya ya 24, karena 24 kali 24 sama dengan 576. Bisa dipahami ya. Lanjut, akar 10.000 berarti 100. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan pecahan ini. 24 sama 100 sama-sama dibagi 4 aja ya. 24 dibagi 4 6, 100 dibagi 4 25. Udah, berarti jawaban akhirnya adalah 6 per 25. Kayak gitu. Bisa dipahami kan? Oke, lanjut lagi ke soal terakhir. Sederhanakan bentuk akar berikut. Sebenarnya soal kayak gini lumayan sering muncul di UN tahun-tahun sebelumnya. Jadi tipenya itu ada bentuk akar, lalu dilakukan penjumlahan dan juga pengurangan pada satu soal secara bersamaan. Nah, intinya sih sebenarnya kita tetap samakan dulu yang ada di dalam bentuk akar. Ingat ya, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan, yang di dalam bentuk akarnya harus sama dulu. Oke? Maka kita wajib sederhanakan semuanya. Nah, pertama kita mulai dari 7 akar 3 dulu. Perhatikan akarnya, di sana kan akar 3. Akar 3 itu kan sudah yang paling sederhana, nggak bisa dipecah lagi kan? Berarti ini langsung aja 7 akar 3. Nah, di sini triknya. Kalau kita sudah tahu yang satu ada akar 3, berarti soal yang sebelah-sebelahnya, akar-akar itu bisa diubah menjadi akar 3 semua. Contoh kayak gini, nanti akar 48 pasti sama dengan 3 kali sesuatu. Kita pikirkan deh, 3 kali berapa supaya 48? Jawabannya 3 kali 16 kan? Lanjut, kurang akar. Ini juga pasti 3 kali. 768 itu sama dengan 3 kali 256 gitu. Lanjut, ini berarti 7 akar 3 ditambah. Nah, akar 16 ini kan 4, berarti 4 akar 3 gitu. Dikurang akar 256. Akar 256 kan sama dengan 16, berarti 16 akar 3. Bisa dipahami ya? Lanjut, nah sekarang udah akar 3 semua kan? Berarti angka di depannya boleh dijumlahkan dan dikurangkan. Jadi ini nanti jadi 7 tambah 4 kurang 16 akar 3. Sama dengan 7 tambah 4 11 dikurang 16 berarti minus 5 kan? Jadi ini minus 5 akar 3. Kayak gitu. Semoga ini bisa kalian pahami ya. Oke, itulah video pembahasan tentang sifat-sifat pada bentuk akar.